Hai, kembali lagi nih di channelnya kita. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing lagi nih seputar yang gak kalah seru dari episode sebelumnya atau materi sebelumnya, yaitu pembahasan tentang strategi bersaing dalam pemasaran. Nah, pasti teman-teman di sini ya yang mulai tertarik nih untuk jadi seorang pebisnis atau mungkin berkarir di seputar marketing, bingung gitu caranya gimana sih supaya saya tuh atau perusahaan saya tuh bisa memenangkan pangsa pasar. Gimana caranya supaya konsumen saya itu nggak pindah ke lain hati ke pesaing kayak gitu ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas nih beberapa model-model atau matriks strategi yang bisa teman-teman lakukan apabila ingin memenangkan pangsa pasar ataupun ingin menjadi number one gitu ya di industrinya teman-teman. Nah, apa aja matriks atau model-modelnya? Nonton terus ya videonya sampai habis. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas di video kali ini? Yang pertama, yaitu terkait definisi strategi. Yang kedua, strategi bersaing. Selanjutnya, terkait proses perumusan strategi, analisis SWOT untuk perumusan strategi bersaing dalam pemasaran, dan yang terakhir yaitu studi kasus. Yuk, kita bahas sama-sama. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi strategi. Sebenarnya apa sih strategi itu? Strategi merupakan proses penentuan rencana yang berfokus pada tujuan jangka panjang perusahaan, disertai penyusunan suatu cara bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi, bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen itu memerlukan kompetensi inti yang harus dicari dan dilakukan oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya, B. Strategi bersaing. Strategi bersaing dikembangkan oleh Michael Porter pada tahun 1980. Menurut Porter, jika perusahaan ingin meningkatkan usahanya dalam persaingan yang semakin ketat, perusahaan harus memilih prinsip berbisnis, yaitu produk dengan biaya tinggi dan kualitas premium, atau produk berbiaya rendah. Berdasarkan prinsip tersebut, terdapat 3 strategi generik, yaitu differentiation, cost leadership, dan focus. Ketiga strategi generik ini merupakan langkah awal dalam perumusan strategi pemasaran perusahaan yang akan dirinci saat menentukan bauran pemasaran atau marketing mix. Selain itu, strategi generik juga digunakan untuk menentukan segmentasi pasar, target pasar, dan positioning produk sebelum menentukan bauran pemasaran. Yang pertama, differentiation. Ciri strategi ini adalah perusahaan mengambil keputusan untuk membangun persepsi pasar potensial terhadap produk yang unggul agar tampak berbeda dengan produk yang lain. Yang kedua, cost leadership. Ciri strategi ini adalah perusahaan lebih memperhitungkan pesaing dibanding pelanggan dengan cara memfokuskan harga jual produk yang murah, sehingga biaya produksi, promosi maupun riset dapat ditekan. Bila perlu, perusahaan hanya meniru produk dari perusahaan lain. Yang ketiga, fokus. Strategi fokus memiliki ciri mengkonsentrasikan pada
pangsa pasar yang kecil untuk menghindari dari pesaing dengan menggunakan salah satu strategi, yaitu differentiation atau cost leadership. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses perumusan strategi. Proses manajemen strategi dapat diuraikan sebagai pendekatan yang objektif, logis, sistematis untuk membuat keputusan besar dalam suatu organisasi. Proses ini berusaha untuk mengorganisasikan informasi kualitatif dan kuantitatif dengan cara yang memungkinkan keputusan efektif diambil dalam kondisi yang tidak menentu. David 2004 mengungkapkan bahwa proses manajemen strategi terdiri dari 3 tahap: perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Perumusan strategi termasuk mengembangkan misi bisnis, mengenali peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan objektif yang panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk dimasukin. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu analisis SWOT untuk perumusan strategi bersaing dalam pemasaran. Menurut David, tahun 1998, matriks SWOT merupakan alat pencocokan yang membantu manajer mengembangkan 4 tipe strategi, di mana matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan yang kemudian dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Nah, apa aja sih keempat matriks tersebut? Yang pertama, ada strategi SO atau Strength and Opportunity. Strategi tersebut menggunakan kekuatan internal yang dimiliki perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Strategi SO ini dipakai untuk menarik keuntungan dari peluang yang tersedia dalam lingkungan eksternal. Yang kedua, ada strategi WO atau Weakness and Opportunity. Strategi itu bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal perusahaan dengan memanfaatkan peluang eksternal. Lanjut, yang ketiga ada strategi ST atau Strength and Traits. Strategi tersebut menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Yang terakhir yaitu strategi WT atau Weakness and Traits. Strategi ini adalah taktik defensif untuk mengurangi kelemahan internal perusahaan dan menghindari ancaman lingkungan. Baiklah, saya akan membahas tentang studi kasus. Strategi pengembangan usaha kedai kopi, Candera Coffee, dan Pasar Bali menggunakan metode SWOT dan QSPM. Pesatnya pertumbuhan industri jasa makanan dan minuman juga memicu tumbuhnya berbagai bentuk konsep baru. Dari bisnis, salah satunya bisnis kedai kopi. Salah satu kedai kopi di Denpasar yaitu Candera Coffee yang baru berdiri sejak Mei 2020 belum mengetahui strategi yang tepat untuk pengembangan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi kuadran kedai kopi Candera Coffee jika dilihat melalui faktor internal dan eksternal menggunakan matriks IE dan menentukan prioritas strategi pengembangan yang tepat untuk pengembangan usaha kedai kopi Candera. Diperoleh dari 5 responden ahli, hasil penelitian menunjukkan bahwa Candera Coffee memiliki 7 kekuatan, 5 kelemahan, 5 peluang, dan 4 ancaman. Faktor internal yang berpengaruh dari faktor kekuatan dalam pengembangan usaha kedai kopi Candera Coffee, yaitu kondisi cita rasa produk dan pelayanan 0,29, dan faktor kelemahan yaitu layout kedai Candera Coffee kurang ergonomis.
dan belum terlalu dikenal masyarakat. Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh dari faktor peluang yaitu membangun hubungan baik dengan pelanggan, dan faktor ancaman yang berpengaruh yaitu tingkat pesaing kedai kopi semakin tinggi. Posisi kedua kopi Candero berada pada sel 5. Posisi tersebut yaitu hold and maintain, menjaga dan mempertahankan dengan nilai IFE dan EFE. Sel 5 terdiri dari strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. Urutan prioritas strategi yang didapat berdasarkan matriks QSPM adalah memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan, memperluas pemasaran pada media iklan dan sosial media, meningkatkan kualitas produk dan menjaga konsistensi rasa, mengembangkan konsep kedai kopi yang nyaman, memberikan potongan harga atau diskon kepada pelanggan, dan menambah inovasi menu kopi dan makanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman? Menarik banget ya kalau misalnya kita bahas soal gimana sih caranya supaya kita itu bisa bersaing dengan pesaing-pesaing kita yang ada. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan menganalisis nih, apa aja yang dianalisis, mulai dari kelebihan perusahaannya kita apa, kekurangannya di mana, terus ancamannya ada apa aja, dan apa aja sih peluang yang bisa kita istilahnya itu bisa kita kembangkan gitu ya, baik itu nanti kita kembangkan dalam bentuk produk dan juga layanan. Jadi penting banget nih untuk kamu yang mungkin mulai mencari opportunity membangun bisnis, atau mungkin kamu yang udah jadi pebisnis nih sekarang, penting banget untuk melakukan analisis SWOT supaya kamu nggak stuck gitu dalam menjalankan bisnisnya dan bisa melihat apa aja sih yang sedang dikerjakan oleh pesaing dan apakah hal tersebut bisa merugikan perusahaannya kamu. Seperti itu ya. Sampai jumpa lagi ya kita di episode berikutnya atau di materi berikutnya. See you on the next video. Bye-bye. Soundstripe.